Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan kali ini, sebenarnya sudah kita janjikan, alhamdulillah ketemu lagi kita di channel Mandasir. Kita akan bahas tentang sistem pendaftaran tanah positif dan sistem pendaftaran yang tanah negatif. Nah, maksudnya apa? Sistem pendaftaran positif dan sistem pendaftaran negatif. Nah, apa sih itu sistem positif gitu? Nah, ini ciri pokok sistem positif ini adalah bahwa pendaftaran tanah atau pendaftaran hak atas tanah adalah di sini menjamin dengan sempurna bahwa nama yang terdaftar dalam buku tanah adalah tidak dapat dibantah. Nah, kendati pun ia ternyata bukanlah pemilik yang berhak atas tanah tersebut. Nah, menurut sistem politik ini, hubungan hukum antara hak dari orang yang namanya terdaftar dalam buku tanah dengan pemberi hak sebelumnya terputus sejak hak tersebut didaftarkan. Nah, kebaikan dari sistem positif ini adalah adanya kepastian dari buku tanah yang didaftarkan. Nah, kebaikan dari sistem positif ini adalah adanya kepastian dari buku tanah yang didaftarkan, kemudian peran aktif dari pejabat balik nama tanah, kemudian mekanisme kerja dalam penerbitan sertifikat tanah mudah dimengerti oleh orang awam. Nah, kemudian sistem positif ini memberikan suatu jaminan yang mutlak terhadap buku tanah, kendati pun ternyata bahwa pemegang buku sertifikat bukanlah pemilik sebenarnya. Oleh karena itu, pihak yang ketiga yang beritikat baik, yang bertindak berdasarkan bukti tersebut mendapatkan jaminan mutlak walaupun ternyata bahwa segala keterangan yang tercantum dalam sertifikat tanah adalah tidak benar. Jadi begitu ya. Intinya dengan sistem positif ini sudah didaftarkan secara yang sudah kita jelaskan sesuai aturan, maka ini dapat dipastikan secara positif mutlak itu adalah milik dia. Misal ya, saya membeli tanah saya membeli tanah, kemudian ternyata tanah itu saya berikan kepada orang lain begitu dan didaftarkan ya begitu atas nama dia, tapi sebenarnya itu milik saya, tapi nanti itu dia bisa mengklaim walaupun itu bukan datanya dia sebenarnya begitu ya. Misal saya datang mendaftarkan atas nama anak saya misal, atau atas nama bapak saya misal, tapi sebenarnya itu adalah tanah saya. Nah, tapi intinya di sini dengan sistem positif ini adalah sistem yang mengatur intinya yang dimana itu mendaftarkan tanah secara mutlak dan itu akan jadi milik dia. Nah, itu akan didaftarkan dengan jaminan yang kuat kepada orang tersebut yang mendaftarkan tanahnya, sehingga positif bahwa dia adalah pemilik tanah tersebut walaupun terkadang bisa jadi bukan milik dia. Tapi kalau macam dia itu adalah punya dia, maka itu sangat kuat bagi dia sebagai pemilik tanah saat itu setelah didaftarkannya. Kemudian kita akan bahas tentang sistem pendaftaran negatif. Nah, ini maksudnya bagaimana? Nah, ciri pokoknya itu adalah sistem negatif adalah cirinya adalah asas nemo plus juris. Apa sih itu gitu kan? Jadi apa sebenarnya asas nemo plus juris ini? Itu adalah asas yang melindungi pemegang hak atas tanah yang sebenarnya dari tindakan orang lain yang mengalihkan haknya tanpa diketahui oleh pemegang hak sebenarnya. Ini gimana ini? Jadi maksud yang negatifnya ini adalah dia didaftarkan tanpa diketahui oleh pemegang hak sebenarnya, dan itu didaftarkan atas misal nama orang lain. Ini kan suatu pendaftaran yang sangat negatif ini cara pokoknya. Nah, ciri pokok yang lainnya dari sistem negatif ini adalah bahwa pejabat balik nama walaupun pasif, artinya pejabat yang bersangkutan tidak berkewajiban untuk menyelidiki kebenaran dari surat-surat yang diserahkan kepadanya. Ini menjadi ini dia tidak mereka jadi negatif itu karena mereka tidak tahu ya begitu. Pokoknya ya ada orang bawa berkas didaftarkan begitu ya. Nah, padahal bisa jadi itu bukan berkasnya dia begitu, atau misal mengaku sehingga muncullah setelah diterbitkan ini dan diketahui bahwa ini adalah
sistem ini adalah tanahnya begini sehingga didaftarkan tanah tersebut, padahal ternyata bisa jadi itu bukan tanah miliknya dia. Nah, ini sistemnya bisa negatif di sini. Nah, tapi katanya ada kebaikan dari sistem negatif ini. Katanya pertama ada perlindungan kepada pemegang hak sejati kelemahan dari adanya perlindungan kepada pemegang hak sejati kelemahan dari sistem negatif. Ini mohon maaf, ini kok jadi gini ya. Yang pertama ini peranan pasif pejabat balik nama yang menyebabkan timpang tindih sertifikat tanah. Kemudian mekanisme kerja dalam proses penerbitan sertifikat tanah sedemikian rupa sehingga kurang dimengerti oleh orang awam, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas sistem yang dipakai UPA adalah sistem negatif yang mengandung unsur positif. Nah, pengertian negatif di sini adalah bahwa adanya keterangan-keterangan yang ada itu jika tidak benar masih dapat diubah dan dibetulkan, sedangkan pengertian unsur positif ialah bahwa adanya peranan aktif dari petugas pelaksana pendaftaran tanah dalam hal penelitian terhadap hak-hak atas tanah yang didaftar tersebut. Nah, kesimpulan dapat kita tarik dalam pelaksanaan proses pendaftaran tanah di atas yang diselenggarakan ini itu untuk memberikan kepastian hak, yaitu untuk memungkinkan orang-orang memegang hak atas tanah dengan mudah membuktikan dirinya bahwa dia berhak atas tanah itu, apa hak yang dipegangnya, letak dan luasnya, serta untuk memungkinkan kepada pihak siapapun guna dapat mengetahui dengan mudah hal-hal apa saja yang dia inginkan. Jadi dari adanya kita bahas sistem positif dan negatifnya, pada intinya kalau yang positif itu memang dengan jelas orang benar gitu, bahwa berkesan benar, dan itu akan menjamin dengan jelas bahwa itu adalah hak tanah milik dia. Nah, tapi kadang ada kalau misalnya di hak negatif sistem negatif itu kadang ada orang yang bahkan bukan punya dia gitu, atau malah mengaku atau mengada-ngada sehingga dia kayak mendapatkan hak atas tanah orang lain padahal itu bukan tanahnya. Nah, intinya di situ ya, karena peran pasif daripada pejabat balik nama yang bisa jadi tidak bertugas di lapangan, sehingga karena dia tahu sudah ada berkas ini dan ini, sehingga ditaruh di atas mejanya dan dianggap sudah, sehingga muncullah sertifikat dan nanti itu bisa menjadi sebuah pembohongan oleh yang mendaftarkan tanah, yang datang mendaftarkan tanah, bukan maksudnya pejabatnya ya gitu ya. Nah, jadi sehingga kalau macam orang awam baca atau apa enggak paham, sehingga kalau misal masuk di pengadilan, masuk di sengketa tanah atau lain-lain bisa kalah ya, padahal ini adalah punya mereka. Demikian sistem pendaftaran positif dan negatif. Semoga apa yang sudah kami sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.